Seringkali kita jatuh karena bukan lari keluar, lari di tempat. Ini namanya pemanasan. Tuhan suruh lari Scooby-Doo keluar. Banyak bapak-bapak selingkuh pun gara-gara lari di tempat. Saya bilang, tunggulah kau di lari keluar. Bukan pemanasan di dalam kamar hotel. Tunggu ya, abang ambil ancang-ancang dulu. Tunggu. Tidak bisa begitu dong. Amin. Jadi adek, kalau cowok meminta cium, suruh dia cium kadal telanjang nih. Biar dia rasa aliran itu, supaya dia tahu. Andai kata engkau pernah gagal, andai kata malam ini Tuhan mau engkau dipulihkan. Tuhan suka memberi kesempatan bagi kita. Sebenarnya kalau Allah juga punya prinsip, asal jatuh langsung dibuang, maka Allah akan ganti orang lain. Dia tidak akan pakai Petrus, dia tidak akan pakai Yunus, dia tidak akan pakai Abraham, dia tidak akan pakai Yakub, dia tidak akan pakai Thomas. Orang-orang ini pernah gagal semua, tapi Allah tidak mau ganti orang lain. Allah beri kesempatan baru. Siapapun kita, orang tua, orang muda, pelayan, kalau kita pernah gagal, malam ini Tuhan datang untuk memulihkan kita, karena Dia mau kita dipulihkan supaya jadi berkat. Galatia pasal 1 ayat 20 sampai ayat 24. Saya bacakan ayat-ayatnya bagi Bapak Ibu jemaat. Kalau sudah, puji Tuhan, ada yang kan di belakang juga. Perhatikan Bapak Ibu, atau kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. 24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Sekali lagi ayat 24 sama-sama. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dipulihkan menjadi berkat. Luar biasa. Data yang baru kita baca ini menarik sekali. Ini adalah pengalaman pribadi Rasul Paulus, di mana dia punya masa lalu yang kita semua tahu, kita baca, kita dengar, kita berkali-kali mendengarkan khotbah dari juru-juru bicara Allah. Entah berapa ribu khotbah yang sudah kita dengar, dan mungkin sebagian besar khotbah-khotbah menyoroti tentang pengalaman pribadi seorang penjahat, seorang penganiaya, seorang yang kotor, rusak, hancur. Tetapi oleh anugerahnya dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan perubahannya itu mendatangkan pengaruh, mendatangkan dampak yang sungguh luar biasa. Bahkan sampai hari ini, saudara-saudara, menarik bahwa kalau kita soroti pembacaan kita, ayat yang saya pilih mulai ayat 20 sampai ayat 24. Di ayatnya yang ke-20, Rasul Paulus menegaskan, di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kelihatannya pada waktu itu memang orang agak susah percaya dengan Paulus, karena backgroundnya, latar belakangnya yang begitu jahat, kejam, ganas, penganiaya, tahu-tahu nongol, bersaksi, tampil menceritakan Yesus
iman yang pernah dia kejar, dia hantam, dia mau binasakan, sekarang berapi-api, bernyala-nyala. Dia mau menyaksikannya kepada dunia. Maka dari sudut pandang manusia, kelihatannya wajar sekali kalau ada orang dengan latar belakang seperti ini, kemudian orang meragukan benar atau tidak dia bertobat, benar atau tidak dia pelayan Kristus, benar atau tidak dia seorang juru bicara Allah, dan lain sebagainya. Bahkan sampai hari ini nih Bapak Ibu, masih ada tuduhan bahwa Paulus ini pendusta. Bahkan ada tuduhan yang mengatakan kita orang Kristen ini, kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari dusta Paulus. Saudara mungkin kalau sering nonton sosial media hari-hari ini, apalagi di TikTok, video-video pendek, banyak sekali orang-orang yang bukan Kristen, tidak setuju dengan Kristen, bahkan mungkin membenci Kristen. Mereka berkata, agama kalian itu bukan agamanya Tuhan Yesus, bukan. Kalian itu agama hasil dusta Paulus. Paulus itu berdusta melalui tulisan-tulisannya, melalui pengajaran-pengajarannya. Paulus mendustai banyak orang katanya. Dan Kristen seluruh dunia sudah terperangkap dengan dusta tersebut. Mereka menuduh Paulus itulah yang mengangkat-ngangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Pauluslah yang suka mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu jelas fitnah. Mana ada Paulus angkat Yesus jadi Tuhan? Yesus Tuhan yang angkat Paulus jadi hamba Tuhan. Amin, kekasih Allah. Sebelum Paulus bertobat, sejak hari Natal, malaikat berkhotbah yang lahir di Bethlehem dalam Lukas pasal 2 ayat 11 itu, telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak lahir Yesus itu Tuhan. Sebelum lahir, sebelum menjelma, dia Tuhan. Paulus justru membenci Yesus, sangat membenci Yesus. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa ayat, misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 mulai ayat 1, di sana Paulus bersaksi bagaimana dia mau menghancurkan Kristen waktu itu. Kisah Para Rasul pasal 22 mulai ayat 1, nanti tim bisa bantu. Di sini dikatakan Kisah Rasul pasal 22 ya, ayat 1. Bisa? Oke. Ya, Paulus bilang begini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ayat 2 dikatakan di sana. Oh, dia tidak bisa langsung cepat 2. Oke. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, 3, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik belum saya masih baca. Pelan-pelan, santai. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Lalu 3, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. 5, tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah 6, pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka
ke Yerusalem untuk dihukum dan seterusnya. Bapak Ibu, jadi kalau ada tuduhan sampai hari ini mengatakan Paulus pendusta, saudara-saudara, jelas itu adalah pekerjaan setan. Ya, jangankan Paulus, Bapak Ibu jemaat, jangankan Paulus, bahkan Yesus sendiri pun, Yesus lagi khotbah dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, kalau saudara baca di ayatnya yang ke-20, Yesus lagi khotbah, orang-orang bilang jangan dengarkan dia gila dan kerasukan setan. Yesus Tuhan kita lagi khotbah, dikatain dia gila dan kerasukan setan. Jadi memang saudara-saudara, betul, kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita dipanggil untuk membawa damai, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Tapi jemaat semua, kita diingatkan harus selalu siap bahwa tidak selalu orang menerima kesaksian kita, tidak selalu orang menerima kehadiran kita. Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Kalau aku dianiaya, kamu dianiaya. Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi saya tidak kaget kalau orang tuduh, oh Paulus pendusta, Yesus gila dan lain sebagainya. Saya tidak kaget, saudara-saudara. Ya, Yohanes 10 ayat 20, tunjukkan ayatnya. Oh, dia tidak bisa langsung cepat ya. Iya. Ini ayat bilang begini, ini mereka ngomong Tuhan kita. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Jadi Bapak Ibu jemaat, jangan kaget ya kalau anak Tuhan dikatain begitu. Kalau anak Tuhan tidak ngomong kayak begini, tapi diomongin iya. Ulang ya. Anak Tuhan tidak mengata-ngatai orang dengan sembarangan, tapi dikata-katain tak bisa dihindari. Jadi kalau dikatakan dalam tema kita dipulihkan untuk menjadi berkat, menurut saya kita bisa menjadi berkat dengan maksimal kalau kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kenyataan bahwa kadang-kadang kita sudah berusaha buat yang terbaik tapi tidak dianggap. Sudah berusaha buat yang terbaik tapi yang kita dapat hinaan, olokan, ejekan, cercaan, celah, fitnah dan lain sebagainya. Tapi itu biasa aja. Aman? Kita tetap maju. Saya tidak mau berkhotbah hanya merangsang orang untuk menyiapkan diri untuk sesuatu yang enak. Karena takutnya pas saudara hadapi yang tidak enak, bisa jadi orang menuduh, kata Pak Pendeta waktu dia khotbah, katanya kalau sudah dipulihkan jadi berkat, pasti berdampak luar biasa dan lain sebagainya. Fenomena seperti ini Tuhan bisa izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tetapi luar biasa, orang yang betul-betul mengalami pemulihan akan punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani, sekali berkomitmen untuk menjadi berkat, dia tetap menjadi berkat, sekalipun ada sejumlah tantangan, serangan kiri kanan, muka belakang. Rasul Paulus mengalami itu, dan sepanjang khotbah ini bicara tentang tema kita, dipulihkan menjadi berkat menurut teladan Paulus. Ada beberapa hal menarik yang mau saya dan saudara pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang dipulihkan menjadi berkat, Paulus ini adalah orang yang sungguh menerima anugerah Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang anugerah Tuhan, ada beberapa hal. Yang pertama, Paulus ini dipulihkan bisa menjadi berkat, itu dimulai dari Tuhan sendiri. Ulang Bapak Ibu, Tuhan sendiri memutuskan memilih Paulus. Saya ini sering bilang begini Bapak Ibu,
Saya tidak bisa membayangkannya. Kalau Tuhan memilih kita itu seperti ibu-ibu memilih terong atau mentimun di pasar, atau memilih tomat. Kita kalau ibu-ibu kalau belanja, atau bapak-bapak ada yang ikut belanja di pasar, beli sayur-sayuran, hanya tomat-tomat terbaik dalam pandangan ibu-ibu. Tomat yang agak hitam-hitam sedikit, biru-biru sedikit, yang biru sedikit saja pasti digeser itu. Apalagi birunya setengah, atau sebagian besar tomat itu sudah hitam biru belau, tidak mungkin dipilih. Amin ibu-ibu. Bila perlu digesernya bukan geser biasa, geser pakai dalam nama Yesus, singkirkan. Singkirkan tomat busuk, singkirkan terong busuk, singkirkan mentimun busuk. Yang dipilih hanya yang bagus-bagus. Bapak Ibu, saya bertanya sedikit ya. Bapak Ibu terkasih, silakan merenungkannya, introspeksi diri masing-masing. Andai kata kalau Tuhan memilih kita seperti ibu-ibu pilih tomat, kira-kira kita terpilih atau tidak? Karena dicari yang bagus-bagus aja, yang gak ada cacatnya, yang gak ada birunya, yang gak ada hitamnya, yang gak ada lecet-lecetnya, yang gak ada kotornya. Yang dicari yang bagus-bagus. Siapa di antara kita yang berani berdiri di panggung ini dan berkata, aku memenuhi syarat karena aku bagus, tidak ada hitam-hitam di hidupku, perjalanan hidupku suci, murni, mulia, seperti malaikat Gabriel. Ya kan? Ada yang berani ngomong begitu? Saya yakin kok. Saudara yang belajar Alkitab, diterangi firman Allah dan menyadari bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Alkitab berkata, karena dosa satu orang, kita semua berdosa. Allah melihat ke bumi dan Allah berkata, tidak ada orang benar, tidak ada orang berbuat baik. Kata Tuhan. Kata manusia ada, kata Tuhan tidak ada. Penilaian siapa yang benar? Penilaian Tuhan atau penilaian manusia? Manusia bisa pintar berakting dengan jubah agama putih dari atas sampai kaki, tapi di zaman Yesaya Tuhan bilang, kesalehanmu seperti kain kotor. Bukan kesalahan, kesalehanmu seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 bilang begitu. Kesalehanmu seperti kain kotor. Bayangin saudara-saudara, kalau kesalehan saja kain kotor, kesalahan kain apa? Saleh aja kotor waktu itu. Maksudnya banyak orang beragama, tokoh-tokoh agama kayak Farisi, ahli Taurat, itu kan jubah keagamaannya menyolok sekali. Jadi orang lihat kulit luarnya, orang bilang wow luar biasa, karena orang tidak bisa melihat kedalaman hati. Tapi Yesus melihat mereka dan Yesus berkata apa? Kamu seperti kuburan berlabur putih. Di luar tampak bagus, di dalam busuk. Andai kata Tuhan pilih orang seperti ibu-ibu pilih tomat, saya orang pertama yang pasti tidak dipilih. Bapak-bapak silakan, ibu-ibu silakan ngomong sendiri, layak atau tidak layak. Kalau saya sudah cek, tidak layak. Oh, tidak layak. Rasul Paulus itu setelah bertobat, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu kan, dia buta 3 hari. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus utus Ananias. Pas mau utus Ananias, kekasih-kekasih Tuhan, Ananias sempat berdebat dengan Tuhan. Tuhan bilang, pergi doakan seorang yang namanya Saulus. Ananias bilang, tapi aku dengar dari orang, orang itu jahat sekali. Tolong tunjukkan Kisah Rasul pasal 9 ayat 13. Di sana Rasul Paulus berkata dengan jelas, Ananias maksud saya, dikatakan,
Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." 14. "Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tapi Tuhan Yesus bilang begini di ayat 15, baca sama-sama 2-3. "Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ananias sebagai hamba Tuhan ragu, bisa nggak ini? Tuhan, apa Tuhan tidak salah pilih orang? Kita sering kali pikir, aduh, ini anak tidak bisa bertobat, ini bapak tidak bisa bertobat, ini ibu tidak bisa bertobat, lah yang di sana kayaknya nggak bisa bertobat, itu kayaknya susah kali bertobat. Itu kata bapak ibu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus tidak datang cari orang benar, Yesus cari orang berdosa yang tahu diri, aku kotor Tuhan, aku berdosa Tuhan, aku tidak layak Tuhan, hanya Engkau yang bisa terima aku apa adanya. Orang seperti ini bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini adalah pintu gerbang pemulihan, pintu gerbang dia akan dimampukan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yesus berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Amin, kekasih Allah. Di bagian lain, di Roma pasal 9 ayat 15, Tuhan Yesus pakai Paulus kutip tulisan Nabi Musa. Paulus bilang apa? Tuhan akan berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Tuhan akan bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Itu tidak tergantung manusianya, tergantung kemurahannya. Amin, kekasih Allah. Tunjukkan Roma 9 ayat 15. 9 ayat 15. Sama-sama baca 2-3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ananias bilang tidak mungkin, dia akan jahat Tuhan. Tidak, aku pilih dia. Ini penjahat loh. Ini penjahat kelas kakap. Dia sangat benci Yesus. Dia sangat benci Kristen. Dia sangat benci pengikut Kristus. Allah tangkap dia, Allah jamah dia. Oh, suka-sukamu Tuhan. Amin, kekasih Tuhan. Saya beberapa kali khotbah, sementara ibadah mau berlangsung, katanya ada ruang kesaksian. Tahu-tahu yang mau bersaksi adalah guru saya di sekolah dulu, SMP. Guru itu maju, lalu dia bersaksi. Dia bilang, beberapa tahun yang lalu ada seorang anak mau pukul saya. Dia kasih pecah ban motor saya, dia maki saya, suka bikin kacau. Tapi hari ini saya mau dengar dia khotbah. Saya sedih sekali. Saya sedih sekali. Karena faktor latar belakang keluarga saya kan miskin. Nah, miskin ini tidak semua orang miskin seperti saya. Tapi kemiskinan yang saya alami bersama keluarga menyebabkan saya menjadi jahat. Karena miskin ini kan dihina, dipandang rendah, dipandang hina. Maka saya bikin masalah, saya bacok orang. Shock terapi satu kampung, supaya mikir kalau mau hina saya gitu. Ku bacok orang. Masuk tahanan, 8 kali ditangkap polisi. Tiap kali ditangkap janji mau bertobat, keluar tidak bertobat. Tobat kumat. Ya jenis tomat kayak begini memang repot. Tidak pernah bertobat, omong kosong. Pas ada di balik terali besi,
Pas ada di tahanan, aduh, semua tahanan itu kita rajin berdoa, angkat lagu. Kebanyakan kami orang Protestan waktu itu, toh, jadi lagu Kidung Jemaah. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada, dan seterusnya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Semua lagu. Pas bebas kumat lagi, bebas kumat lagi. Ulang-ulang ikut KKR kayak begini. Di lapangan Polda NTT. Penghotbah dari GSJA, penghotbah dari GBI, penghotbah dari GPDI, penghotbah dari dalam negeri, penghotbah dari luar negeri. Kami ikut, cuma ikut rame. Cuma ikut rame. Tapi saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang luar biasa. Seorang mantan narapidana, kasus penganiayaan, kasus pembunuhan, ya, bertobat di penjara. Saya percaya Roh Kudus bukan hanya bekerja di gereja, di lembaga pemasyarakatan sekalipun. Kalau Allah mau jamah orang, kalau Allah mau tangkap orang, tidak ada yang mustahil. Narapidana ini bebas bertobat, jadi penginjil jalanan. Dia menginjil di setiap tempat-tempat kumpulnya preman-preman. Lalu dia datang ke tempat kami. Saya lagi palak, lagi kompas, karena itulah kerja kami. Istilah di NTT bilang pajak. Saya bukan pegawai kantor pajak, tapi selalu pajak tiap hari. Itu kenek-kenek, sopir-sopir angkot pasti korban. Anak-anak orang kaya pasti korban. Wajib lapor, wajib setoran. Ini wajah saya, ini anting-anting full semua nih. Ini mata saya, ini polisi pukul sampai putus semua nih. Ini anting semua nih. Anting-anting semua. Badung banget. Tapi waktu penginjil itu datang, dia berkhotbah tanpa doa pembukaan, tanpa panitia, langsung KKR di terminal, tempat nongkrong preman-preman. Saya duduk paling belakang sambil isap rokok. Saya rasakan Roh Kudus bekerja. Saya kasih mati rokok saya. Satu persatu orang pulang. Tinggal saya sendiri. Tinggal saya sendiri. Saya tak berdaya waktu itu. Saya ini agak susah menangis, saudara-saudara. Tapi kalau roh yang jamah, yang susah menangis pun bisa menangis seperti anak kecil. Saya menangis sejadi-jadi. Saya ingat itu sekitar bulan Januari 1999. Di bulan Mei saya memberi diri saya dibaptis. Yang membaptis saya pendeta senior GSJA, pendeta John Adu. Saya dibaptis di GSJA. Sebelum baptis, pendeta John Adu menatap saya dan berkata, sudah siap ikut Tuhan? Sudah siap? Setelah baptisan ini ada tantangan. Sebab Yesus setelah dibaptis saja, dia harus masuk ke padang gurun. Sudah siap? Dengan kekuatan Tuhan saya berkata, siap Bapak. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Yang lama harus berlalu, yang baru harus datang. Dan saat saya dibaptis sekitar bulan Mei 1999, kemudian sekolah teologi di Jakarta, dan sampai hari ini melayani Tuhan. Tantangan ada, persoalan ada, tetapi tetap mampu menjadi berkat karena sudah dipulihkan. Karena sudah dipulihkan. Tuhan itu Tuhan yang hebat, saudara-saudara. Saya bukan hanya melihat bahwa ada orang-orang seperti Paulus yang telah mengalami pemulihan. Saya merasakannya langsung. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini, beberapa di antara kita mempunyai kesaksian pribadi lepas pribadi. Bagaimana masa lalu kita, bagaimana perjumpaan kita dengan Kristus, bagaimana kita merasakan pemulihan yang supranatural itu. Ini masalah hati, saudara. Pendeta tidak bisa ubah hati, tidak bisa. Pendeta tidak bisa. Rasul Paulus, dia sudah mengalaminya, dan setelah dia melayani banyak orang bertobat. Dan dalam beberapa data kitab suci, misalnya dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 14,
Paulus lagi berkhotbah. Ada seorang perempuan nama Lydia duduk di situ memperhatikan khotbah Paulus. Apakah gara-gara Paulus jago khotbah? Bukan. Tapi Tuhan membuka hati Lydia. Saudara perhatikan ayat ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Terus, yang beribadah kepada Allah. Garis bawahi, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebagai pendeta, sebagai WL, kadang-kadang kita kan altar call biasa. Buka hatimu jemaat, betul ya? Tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk itu. Saya masih melakukan itu. Tapi ingat, kalau hati jemaat terbuka, bukan karena ajakan saya, Tuhan bekerja. Dari pihak kami wajib kami ngomong, ayo konsentrasi, jemaat fokus, jangan main handphone, ya kan? Yang tidur bangun, kan begitu kan, pendeta kan? Tapi tahukah Anda, ini masalah hati. Makanya di bagian lain Paulus bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi pertumbuhan dikerjakan oleh Allah. Maka saudara-saudara, saya percaya kok, siapapun kita di sini, ya, yang sudah bertobat, yang sedang bertobat, atau yang akan bertobat, itu mutlak pekerjaan Tuhan. Bapak Gembala tanya saya, udah berapa jemaat? Saya bilang, Bapak Gembala, itu total ibadah kalau satu minggu itu hampir 1000 orang. Karena ibadah kami 3 kali. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Itu Tuhan bekerja benar-benar. Tapi karena mengingat ada ayat-ayat ini, segala kesombongan kami salibkan. Tidak ada orang bertobat gara-gara melatok. Tidak ada itu. Orang bertobat gara-gara Tuhan. Saudara, apa yang bikin Petrus menangis setelah dia menyangkal Yesus? Banyak orang berkata, kokokan ayam. Salah. Yang bikin Petrus menangis bukan kokokan ayam. Anda baca di Injil-Injil itu, setelah ayam berkokok, mata Yesus melihat Petrus. Itu yang bikin dia hancur. Ulang. Yang bikin Petrus menangis, yang bikin Petrus menyesal setelah menyangkal Yesus, bukan kokokan ayam, tapi tatapan mata Yesus. Kokokan ayam hanya pengingat, tapi menyentuh di hati harus mata Sang Kudus. Makanya seorang teolog bilang begini, khotbah pendeta ibarat kokokan ayam itu. Tapi kalau ada orang bertobat, itu pasti tatapan mata Yesus. Jadi berkokoklah hai pendeta-pendeta. Saya akan terus berkokok. Maksud saya akan terus berkhotbah. Saya akan terus berkata, marilah kepada Yesus. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Yesus akan beri kelegaan kepadamu. Tapi waktu engkau datang, saya yakin Bapa yang tarik kamu. Mau lihat ayatnya? Yohanes 6 ayat 44. Haleluya. Sama-sama baca jemaah. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kalau sepanjang KKR ini, atau Anda ikut ibadah di mana saja, waktu pendeta menyampaikan firman dan ada seperti yang menarik Anda, Tuhan yang tarik Anda. Tuhan yang tarik Bapak Ibu.
Tuhan yang tarik engkau orang-orang muda. Amin, kekasih Allah. Ini menarik untuk kita renungkan. Begitupun sebaliknya. Kalau ada orang yang katanya sudah Kristen lah, bahkan ada bilang mantan suster, mantan pastor, mantan pendeta, mantan WL, mantan singer, tiba-tiba memutuskan pindah agama, entah agama apa. Lalu dia mulai bilang, oh Kristen itu salah, kitab sucinya palsu. Ketahuan orang itu memang tidak pernah dipilih. Saya buktikan. Yohanes 6 ayat 66. Di sini sudah banyak murid Yesus. Selain 12 murid ya. Tapi mereka ini rame-rame tinggalkan dia. Yohanes 6 ayat 66. Udah gitu ayatnya pas lagi. 6-nya 3 kali. 6, 6, 6. Biasanya yang dikuasai 6, 6 begitu ya. Tinggalkan Yesus. 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Anda tahu apa penyebabnya? Ayat 65. Ini penyebabnya. 65. 65 itu 67. Saya suruh naik bukan turun. Ayat tidak selalu turun ya, kadang-kadang naik. Perhatikan jemaat terkasih. Kata sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Makanya saya tidak kaget tuh. Kesian ya, pendeta itu pindah. Urusan amat. Emang pendeta palsu kok dia. Urusan amat. Pendeta itu anggap saja adiknya Yudas paling bungsu. Selesai. Kenapa repot-repot? Iya kan? Makanya saya nggak yang wow, gua harus bilang wow gitu, biasa aja kali. Saya tidak terlalu sedih karena mengerti ayat-ayat ini. Yang saya kadang-kadang jengkel itu sudah pindah baru koar-koar. Itu pasti saya akan berteriak juga dan kasih tahu, buka kedokmu, kau penipu, kau tidak pernah dipilih Tuhan. Makanya beberapa orang yang suka hina-hina Kristen di media sosial itu penipu semua. Apalagi katanya mantan Kristen. Kalau memang kau tinggalkan Kristen, ya sudah, fokus agama barumu. Tak usah otak-atik agama kami. Saya baptis banyak orang non-Kristen. Saya baptis banyak orang non-Kristen. Ya, bahkan saya posting di TikTok. Tapi kepada mereka itu saya ajar, jangan bahas-bahas lagi agama lamamu. Jangan hina-hina lagi agama lamamu. Yang lama sudah berlalu. Fokus belajar Alkitab, fokus melayani, fokus cari jiwa, bersaksi, biar melalui hidupmu yang sudah dipulihkan itu banyak orang datang pada Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi memang agama kita ini tidak pernah ajar orang untuk menghina agama lain, tidak usah. Tapi agama kita mengajarkan kita, kalau yang ada yang hina, ada yang olok, ayo kita luruskan. Seperti begitu. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi hal yang pertama, bagaimana seseorang bisa dipulihkan dan kemudian menjadi berkat, itu inisiatif Allah. Amin. Dari sudut pandang manusia, tentu kita bertobat, kita menyerahkan diri, kita mengaku dosa. Tapi dari sisi Allah itu mutlak pekerjaan kasih karunia. Amin. Dua-dua sisi ini pasti jalannya satu paket. Pasti, tidak mungkin tidak. Ya, makanya kenapa anugerah itu turun kepada saya. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya berlutut di samping rumah saya. Saya mengaku dosa hampir 5 jam. Saya tidak tahu itu menangis kok tidak berhenti-berhenti. Mengaku dosa, mengaku dosa, mengaku dosa, mengaku dosa, mengaku dosa. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan ada yang simpan-simpan dosa ya. Kalau ada dosa harus diselesaikan sampai akar-akar. Kenapa? Karena dosa itu kalau tidak diselesaikan sampai akar-akar, dosa itu akan beranak cucu dosa. Itu bahayanya sih. Dia akan melahirkan dosa baru. Seperti Kain. Awalnya panas hati. Saudara Habel, awalnya panas hati, kemudian lanjut bunuh saudara, kemudian menipu. Tuhan tanya, di mana adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Anda lihat itu. Dosa kalau tidak diselesaikan akan melahirkan dosa baru. Maka dari itu, kalau malam ini Tuhan bekerja di hati kita, Tuhan tarik, jangan tahan-tahan, Anda rugi besar. Rugi besar. Kalau mau merasakan bagaimana dipulihkan kemudian menjadi berkat. Yang berikut, yang kedua. Saya catat di sini saudara-saudara bahwa Paulus ini ya, orang yang sudah diberkati, sudah dipulihkan, lalu memang dimampukan menjadi berkat. Paulus pada waktu menjadi berkat, kita baca ya, Paulus itu sangat berhasil, tetapi tetap rendah hati. Ini menarik. Tetap rendah hati, sekalipun pelayanannya sangat-sangat sukses. Paulus bilang apa? Aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukannya aku, tapi kasih karunia Allah. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hampir 50% perjanjian baru ini tulisannya. Rintis gereja sangat banyak, mujizat dalam pelayanannya sangat banyak. Orang mati bangkit, orang sakit disembuhkan, sapu tangannya kena orang sembuh. Kalau ini kena saudara, IGD. Maksud saya jangan minta, kan beda karunia toh. Saya tidak mau niru-niru Paulus. Paulus sapu tangan, aku pun sapu tangan. Ngapain? Karunia itu banyak, tidak usah tiru-tiru. Kan Alkitab bilang begitu. Sapu tangannya kena orang sembuh. Kalau Petrus bayangannya, kalau Melatok Anda tahu apanya. Pokoknya jangan minta. Keringat orang timur agak berat, kena langsung infus ini. Jadi jangan ya bilang aduh tempel sedikit lah amang, pas tempel pingsan. Jadi kekasih Tuhan, aduh pelayanannya berhasil luar biasa. Tapi Paulus bilang, sekali-kali bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Di bagian lain, Tuhan Yesus ajar kita semua begitu kan. Kalau sudah melayani, dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, dan lain-lain, tersungkur dan berkata, aku hanya hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Di dalam Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Wah, tambah cepat ini udah mulai cocok ini, udah mulai ketemu ini. Sadar. Haleluya.
Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Keren. Rumus Alkitab jelas. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Di depan Firaun bilang sama Yusuf, telah ku dengar dari orang, kamu ini hanya dengar mimpi, kau bisa tafsir. Yusuf bilang, sekali-kali bukan aku, tetapi Allah juga yang akan menafsirkan mimpi. Orang Kristen, kita bukan hanya bicara pelayanan di gereja. Dalam bisnismu, pangkat, kedudukan, dan pencapaian lahiriah apapun, orang Kristen yang baik, kalau sudah berhasil, tersungkur sama Tuhan. Sudah berhasil, tidak lupa gereja, tidak lupa doa. Tidak semua kita dipanggil jadi pendeta, tidak. Tapi kita semua dipanggil jadi pelita. Kita semua, ya, kalau semua jadi pendeta, wah, saya bisa kekurangan jadwal kan. Biarlah saya dengan Pak Sirait lah, ya kan, dengan Pak David lah, dengan beberapa pendeta. Sudah yang lain, yang polisi tetap polisi rendah hati, aman. Yang dokter rendah hati, yang ASN, yang pejabat, wali kota, kepala dinas kah, ya kepala desa kah, asal jangan kepala dosa. Kalau ada yang kepala dosa, bertobat. Tetap rendah hati. Semakin rendah, Tuhan semakin promosi, Tuhan semakin angkat, Tuhan semakin angkat. Saya tadi Bapak Sirait nasihatin saya, bukan nasihatin, maksudnya beliau cerita tentang bagaimana beliau menasihati orang lain, tapi secara tidak langsung saya pun ternasehati. Kata Pak Sirait, tak usahlah pikir-pikir mau jadi ketua BPD lah, ketua wilayah lah. Maksudnya kalau atas seizin Tuhan, kenapa tidak? Iya kan? Tapi jangan ada ambisi. Kadang-kadang nih, ini kadang-kadang ada di dalam dunia gereja aja, sikut mengikut hanya masalah posisi, bikin pusing. Tak usahlah. Kalau memang kita melayaninya benar, memiliki hati hamba, Allah pasti dongkrak kita. Amin, kekasih Tuhan. Itu janji Tuhan kok. Makanya lihat hamba-hamba Tuhan yang rendah hati itu, Tuhan tambah angkat, Tuhan tambah berkati. Pasti itu. Dulu saya belum bertobat. Kalau tawuran, kan kita di timur hobi tawuran. Aduh, itu paling doyan. Saya kecil, mabok, suka minum mabuk, lalu rokok. Jadi aduh, tidak ada tampang lah. Tapi kalau berantem selalu mau paling depan. Apa? Pakai bahasa Kupang. Kenapa? Ini lawan pegang panah. Kita punya orang kan ada suku-suku tertentu, Alor, Flores, itu pakai panah. Kalau saya di Kupangnya, saya tidak tahu main panah. Saya hanya tahu nekat. Orang pegang panah, saya pegang baju kaos, saya putar. Apa? Lalu ada senior saya bilang, minggir, itu batu tuh. Apa? Saya paling depan. Tiba-tiba saya lihat seperti batu meteor terbang dari sana, hinggap di kepala. Saudara kalau lihat dekat ini, karena kesaksiannya, ini terbelahnya ngeri, mata hampir buta. Itu yang Alkitab bilang kalau sombong hancur. Amsal 18 ayat 12 bro. Amsal 18 ayat 12. Sama-sama baca 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
rendah hati, itu biasa Tuhan pakai dia jadi berkat. Karena itu bagian dari sebuah pemulihan. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, kita yang melakukan dosa itu sebenarnya itulah kesombongan manusia. Apa itu dosa? Dosa itu, saudara-saudara, sederhananya adalah tidak mau diatur. Itu dosa. Tuhan kan sudah bikin aturan di hidup kita semua. Kalau suami istri bagaimana? Itu sudah diatur tuh. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Akan menjadi dosa kalau kita tidak ikut aturan ini. Istri bukannya tunduk, tapi tanduk. Ini bukan Roh Kudus, roh banteng dari Spanyol. Iya kan? Jemaat, kalau kerja, kata Tuhan, bawa perpuluhan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Di GSJA kami tidak terlalu ngotot bicara itu. Tetapi masalahnya begini sekarang. Banyak setan-setan sudah mulai muncul di media sosial yang bilang tidak ada lagi perpuluhan. Loh, kau siapa membatalkan perpuluhan? Perpuluhan pasti tidak lebih penting dari keadilan, kesetiaan, belas kasihan, pertobatan. Ini pasti lebih penting dari perpuluhan. Tapi bukan karena ini lebih penting lalu perpuluhannya dibuang. Yesus bilang begini, Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23, perhatikan ya. Baru saya bersyukur ada di sinode ini, Pak Sirait. Perpuluhan bukan buat kita. Minta maaf ya kalau sinode lain semuanya buat pendeta. Di GSJA tidak. Itu dikelola sebaik mungkin, baru ada pos-posnya. Jadi jangan mau ditipu oleh orang-orang yang tidak mau bayar perpuluhan, lalu mulai bikin konten, copot ayat sembarangan, perpuluhan tidak ada lagi. Dari mana kau baca Alkitab bagaimana? Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Terus yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi tidak boleh yang ada yang diabaikan. Kau setia, kau adil, kau belas kasihan, kau bayar perpuluhan, semua jalan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Oh ya, tapi kan hukum Taurat sudah dibatalkan. Orang Lewi sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kalau orang Lewi sudah tidak ada, kenapa? Jadi batal. Kalau memang dasar pembatalannya hanya gara-gara orang Lewi sudah tidak ada, kenapa dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13 Paulus masih bahas hal ini? Paulus bilang begini, 1 Korintus 9 ayat 13. Perhatikan Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, pasti bicara orang Lewi waktu itu, tempat kudusnya di sana. Tapi Paulus sedang menyeberangkannya dalam konteks zaman anugerah, zaman perjanjian baru. Orang Lewi sudah tidak ada, tapi prinsipnya masih tetap berlangsung. Ulang. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah, di mezbah itu ada perpuluhan, mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Lalu muncul ayat 14, 1, 2, 3. Demikian pula Tuhan telah menetapkan
bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Emang hamba Tuhan mau makan apa? Kerikil. Kita ini kan dipilih, dikhususkan untuk melayani. Jangan ikut orang-orang bodoh yang ajarnya ngaur. Saya seorang bukan pengkhotbah, saya pendebat. Jadi saya tahu bagaimana mengkanter ajaran-ajaran bodoh. Ajaran-ajaran yang out of context, out of Bible. Saya bicara ini karena banyak sekali orang putar balik firman. Tuhan sudah tetapkan aturan, koridor, batasannya ada. Jangan kau lompat lewat, akan menjadi dosa. Karena Yohanes bilang dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Amin. Buat anak muda yang pacaran, belum nikah, Tuhan Yesus berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, Tuhan bilang, aku memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi aku panggil kamu untuk melakukan apa yang kudus. Anak muda, pelayan-pelayan di GSYA Ebenezer Batam, dengar, pacaran tidak dosa. Tidak dosa. Karena bagi saya, pacaran Kristen itu adalah persiapan menuju nikah. Jadi pacaran sudah pasti bukan asal-asalan. Jangan cinta monyet. Anak muda, kau tahu monyet? Monyet itu, ini saya kasih tahu. Saya tidak tahu di Batam ini ada apa, gua monyet atau tidak? Di Kupang banyak. Biasanya kalau ke gua monyet kita bawa pisang atau kacang. Monyet itu tahu kalau kita datang tuh bawa makanan. Monyet itu ya, kalau kita kasih satu kacang dia tangkap, atau pisang dia tangkap, kasih lagi dia tangkap, kasih lagi dia tangkap pakai kaki, kasih lagi dia tangkap pakai kaki yang satu dia simpan di ketek, dia tangkap lagi. Kenapa disebut cinta monyet? Lihat siapapun dia mau, itu monyet. Maksudnya itu, lihat ini mau, lihat ini mau. Ganteng kali itu ya, tapi yang itu lebih ganteng, kacau. Pacaran Kristen fokus, didoakan dulu. Tidak dosa itu. Didoakan dulu. Kalau lihat orang suka, Tuhan, aku suka kali sama Bang Dohar misalnya. Katakanlah si Abang Dohar kan. Ada temanku dari Parapat, orang GSYA, namanya Dohar. Tiba-tiba ingat si Dohar. Atau siapalah yang kau targetkan, didoakan dulu sambil berkata, jadilah kehendakmu. Amin. Kalau pacaran pun jaga kekudusan. Amin. Dosa itu anak muda dalam hal ini terjadi karena tidak 3 faktor: kesempatan, kemauan, kemampuan. Kalau salah satu tidak ada, tidak jadi. Mau, mampu, tapi nggak ada kesempatan, nggak bisa. Ada kesempatan, ada kemampuan, tapi tidak mau, nggak bakalan jadi. Pokoknya harus ini 3 baru jadi. Yusuf itu digoda sama istri Potifar. Anak-anak muda dengar saya. Yusuf itu digoda sama istri Potifar. Pas lewat Yusuf, langsung dia panggil, Ucup. Godain tante dong, ya kan? Kalau dalam konteks sekarang kira-kira begitu kan? Ucup. Yusuf itu ucup ya. Tapi Yusuf keren. Yusuf menolak. Sampai suatu saat tidak ada orang di situ. Cuma dia sendiri. Entah diusirnya orang-orang itu, nggak tahu lah. Kan dia bosnya. Entah dikasih uang jalan, pergi dulu kau lihat piramida itu masih ada nggak di situ. Bisa aja kan di Mesir toh. Kau cek dulu pilih piramida masih di posisinya guys. Kebetulan jalan ke sana 6 jam, bolak-balik 12 jam, matilah kau. Dia kan sudah target si brownies ini, berondong manis. Iya kan? Yusuf itu Alkitab bilang wajahnya elok,
cakep banget Yusuf, si Ucup ini. Jadi waduh, si Tante Putih ini memang, aduh, dipakai setan memang ya. Katanya saya pernah baca sebuah buku, tante ini memang perawatannya keren kali. Mandinya pun susu keledai. Yang binatang itu apa ya? Kedelai ya? Keledai. Susu kedelai kacang-kacangan ya. Susu keledai. Masalahnya dua-dua punya susu ini. Mau keledai, mau kedelai, ada susunya. Pokoknya yang binatang itu ya, keledai. Makanya kayak keledai liar tante ini. Asal lihat berondong langsung ucup. Iya kan? Tinggal sendirian, tidak ada orang. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia tarik Yusuf lari. Ini kan tercatat di Kejadian 39 mulai ayat 10. Oh, ini dari hari ke hari. Aduh, memang para kali nang ini. Mari kita lihat. Saudara lihat. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, cukup, ayolah cukup, katanya gitu. Tapi Yusuf, saudara lihat ayat ini, tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lanjut 11. Pada suatu hari, ini yang kucurigai dia suruh lihat piramida tadi. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumahnya itu seorang pun tidak ada di rumah. Ini pasti kesempatan ada. Mampu, Yusuf pasti mampu. Dia laki-laki normal. Dia bukan jeruk makan jeruk. Yusuf ini normal. Tapi kemauannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Andai kata tidak, selesai. Masalahnya tante ini perawatannya, susu itu, keledai itu, dimandinya tiap hari keledai itu. Habis mandi dia kasih mandi keledai, ibu balas. Mandi berdua kadang-kadang. Makanya sifatnya kayak hewan kan. Anda lihat ini, ya. 12, ini semakin parah ini, semakin parah 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, Ucup, marilah tidur dengan aku. Tapi apa yang terjadi anak-anak muda? Inilah kalau kita sudah dipulihkan Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya berkuasa atas kita, kita akan mampu melakukan ini. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Seringkali kita jatuh karena bukan lari keluar, lari di tempat. Ini namanya pemanasan. Tuhan suruh lari Scooby-Doo keluar. Banyak bapak-bapak selingkuh pun gara-gara lari di tempat. Saya bilang, tunggulah kau di lari keluar. Bukan pemanasan di dalam kamar hotel. Tunggu ya, abang ambil ancang-ancang dulu. Tunggu. Tidak bisa begitu dong. Amin. Jadi adek, kalau cowok meminta cium, suruh dia cium kadal telanjang nih. Biar dia rasa aliran itu. Supaya dia tahu. Andai kata engkau pernah gagal, andai kata malam ini Tuhan mau engkau dipulihkan. Tuhan suka memberi kesempatan bagi kita. Sebenarnya kalau Allah juga punya prinsip, asal jatuh langsung dibuang.
maka Allah akan ganti orang lain. Dia tidak akan pakai Petrus, dia tidak akan pakai Yunus, dia tidak akan pakai Abraham, dia tidak akan pakai Yakub, dia tidak akan pakai Thomas. Orang-orang ini pernah gagal semua, tapi Allah tidak mau ganti orang lain. Allah beri kesempatan baru. Siapapun kita, orang tua, orang muda, pelayan, kalau kita pernah gagal, malam ini Tuhan datang untuk memulihkan kita, karena Dia mau kita dipulihkan supaya jadi berkat.